Di zaman serba modern dan pesatnya perkembangan moda transportasi, ternyata masih ada tukang becak bertahan hidup. Di Pondok Gede, Jakarta Timur, seorang pengayuh beca yang tidak lagi muda belum menyerah memberikan jasa kayuh beca. Di sisa waktunya ini ia masih semangat mengayuh beca dan terkadang menunggu seharian tanpa penumpang yang datang. Kita simak kisahnya dalam Inikah Takdir. Kerjaan yang lain mah rasanya nggak ada, udah nggak kuat, pinggang ini pegel, ya udah capek ya kerjanya. Kalau yang kerja, kalau istirahat rasanya jalan pada sakit nih. Iya, kalau di rumah istirahat gitu, keluar mendingan jalan begini kita olahraga jadinya sehat gitu. Tidak pernah terpikir sebelumnya oleh Mat Syukur di hari tuanya akan menjalani nasib seperti sekarang. Pria asal Tambun, Bekasi, Jawa Barat ini hijrah ke Jakarta pada 1997 dengan harapan bisa memperbaiki nasib. Sayang, harapan hanya tinggal harapan. Profesi yang ia geluti saat ini tak bisa menjamin kebutuhan harian keluarganya. Sebagai tukang beca yang mangkal di kawasan Jalan Raya Jatiwaringin, Pondok Gede, Jakarta Timur ini, ia hanya bisa menunggu penumpang datang. Tak sanggup, ia keliling menjemput bola mencari penumpang. Lagi pula, sudah ada kesepakatan dengan sesama tukang beca untuk tidak mengambil wilayah mangkalnya. Penumpang datang tak menentu. Bahkan seringkali tak satu pun yang menyewa jasa kayu becanya itu. Kemarin dapat 30.000, lagi kemarin nananya dapat 10.000. Lagi yang kemarin dulu kagak dapat tuh 2 hari gitu. Iya, berarti pernah sehari nggak dapat ya, seharian nggak dapat ya? Pernah, sering. Kadang-kadang duduk, udah kagak ada yang nanya-nanya. Bayar ini kagak ada duitnya, bingung jadinya. Bayar apa misalnya? Bayar lampu kadang-kadang kagak ada duit. Beli beras kagak ada duitnya. Nariknya begini ya susah. Lapar, dahaga sudah pasti. Tapi tak ada rupiah untuk membeli pengganjal perut. Sekalipun ada, pria 73 tahun ini memilih menyimpan dan dibawa pulang. Maka sudah biasa bagi Mat Syukur menahan lapar seharian, kecuali jika ada para dermawan yang memberinya santapan siang. Ya, saya kasihan aja Mbak, bagi-bagi rezeki dah sama orang kecil. Karena kan masa jauh-jauh pakai mobil, mending enak beca sih. Satu kita membantu kan, apalagi kalau lagi Covid begini, kasihan. Dulu pendapatannya sehari bisa mencapai Rp250.000. Seiring waktu, jumlah pelanggan berkurang, beralih ke moda transportasi lain. Kini paling banyak dalam sehari ia bisa memperoleh Rp50.000. Dulu mah banyak, setiap jam ada itu. Sekarang mah cuma ada satu, bang narik kelapa doang. Pelanggan, kadang-kadang seminggu sekali narik kelapa. Gitu, beli kelapa, bawa ke Gamprit, gitu doang, udah seminggu sekali. Paling banyak dulu lagi ada Giant 250 dulu. Sekarang mah boro-boro ini, buat makan aja susah, ya. Meski letih dirasakan, tidak ada kata menyerah. Profesi tidak menjanjikan ini tetap dijalaninya dengan sabar daripada harus berdiam diri di rumah. Capek, pernah dulu jatuh di putaran itu tuh Matahari, ditanya biluk ini terangkat ini gublok masong, ini habis nih, ini pada dadas nih. Nah, udah pernah narik ke Minalindung, mobil 22, kita mah pelan-pelan ya, dia datang berhentinya di depan. Nah, akhirnya naik kemarin nih ke got nih, begitu. Mau di Minalindung, bagus itu kagak dipukulin tukang ojek. Kalau tukang ojek mah ya
Pengar, kata gitu, biarin bang, kagak ngapa-ngapa, kata gitu. Meski kerap tak mendapatkan hasil, bekerja sebagai tukang beca ia pilih ketimbang harus meminta-minta. Lagi pula, inilah cara yang bisa dilakukan untuk mengalihkannya dari meratapi nasib. Katanya, ayo ke pondok PP ya berapa? 40.000. Begitu masuk ke pondok balik lagi, pinjam duit katanya berapa? 50.000. Tak kasih tuh, ntar kali tungguin, baca sejam. Dari jam 12 sampai jam 5 kagak temu-temu, kagak nongol-nongol, berarti tipu gitu. Setiap bertemu teman, tak pernah sekalipun ia tunjukkan raut kesedihan. Inilah kunci hidupnya dalam merawat rohani dan jasmani yang sudah renta agar tak mudah sakit. Capek mah capek, tapi kan daripada nyolong mending kita narik pelan-pelan gitu, daripada kita mengemis apalagi kita balu, iya mendingan begini begitu. Alhamdulillah namanya ada bagi duit, ada yang tarikannya kita tarik, enggak ya enggak apa-apa gitu. Iya, yang penting mah bersyukur. Di rumah sederhana di Kelurahan Jati Cempaka, Kota Bekasi ini ia bercerita, saat muda ragam profesi pernah dijalani, seperti buruh pabrik gabah hingga petugas keamanan. Rupanya waktu dan tenaga yang dihabiskan tak sepadan dengan hasil yang diterima. Jalan mulu, baru ada duitnya. Kalau yang mau parkir lagi tuh. Keahliannya terbatas, fisiknya tak mampu lagi menggeluti profesi lain, sehingga menjadi tukang becaklah yang bisa ia lakukan sejak 23 tahun belakangan. Kerjaan yang lain mah rasanya nggak ada, udah nggak kuat, pinggang ini pegel. Iya udah capek, udah kerjanya. Kalau yang kerja, kalau istirahat rasanya jalan pada sakit nih. Iya kalau di rumah istirahat gitu, keluar mendingan jalan begini kita olahraga jadinya sehat gitu. Mat beruntung memiliki pendamping hidup yang setia. Bahkan ibu rumah tangga ini tak ragu membantunya mencari nafkah. Ana Mariamah bekerja sebagai tenaga bantu harian di sebuah kantin dengan upah Rp100.000 per hari. Sang istri menyadari banyak sekali kebutuhan primer yang harus dipenuhi. Listrik, beras, makanan, dan kebutuhan pokok lainnya tak cukup apabila hanya mengandalkan pendapatan dari jasa kayuh becak suaminya. Saya bersyukur sih masih bisa cari kerjaan. Buat suami saya masih mau cari nafkah, biarpun dibantu tua-tua ngebeca. Saya bersyukur banget Mbak, biarpun saya cuma jadi seorang pembantu di kantin gitu kan, nggak apa-apa. Yang penting saya halal untuk suami, untuk anak saya, untuk keluarga saya gitu. Suami masih kerja udah tua gitu kan. Ibadah saya kalau nggak kerja pun gimana ya Mbak kalau nggak bantu suami, kita makan dari mana? Kita udah nggak ada yang ngasih, udah nggak ada orang tua kan. Ya udahlah saya. Anak Mat Syukur sudah berusia 17 tahun, namun tidak bisa melanjutkan sekolah karena keterbatasan pola interaksi dan butuh perhatian khusus. Sayangnya, Mat Syukur dan istri tidak bisa memberikan perawatan lantaran tidak ada biaya. Ya, mau nggak? Namun ini tetap jadi salah satu semangat Mat dan istrinya untuk tetap bekerja. Harapannya dapat memberikan masa depan lebih baik bagi sang buah hati tercinta yang dicita-citakan dapat mengubah perekonomian keluarga. Saya sama suami kasih kesehatan, bisa nyari nafkah buat anak, buat masa depan anak saya juga gitu. Pengennya mah ada, pindah ke kampung, tapi duitnya nggak ada. Puti Fanfudi, Imam Muhairib, Jakarta.